Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Peserta didik yang semoga dirahmati Allah SWT, setelah kita menjadi bersyukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang kedua salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan semoga pada kita selaku umat beliau. Allahumma amin. Peserta didik yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran, apabila dia terbata-bata ya tak, maka dia akan mendapatkan pahala yang double atau dua ganda. Akan tetapi orang yang membaca Al-Qurannya lancar, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memaksimalkan potensi kita agar bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka hendaknya kita mengetahui makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf, sehingga kita bisa benar dalam mengucapkan setiap kata ataupun ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca. Peserta didik yang dirahmati Allah SWT, tempat keluarnya huruf dibagi menjadi 5 tempat. Yang pertama ada yang disebut dengan rongga mulut, yang kedua ada yang keluar dari tenggorokan atau al-khalqu, yang ketiga ada keluar dari lisan atau lidah atau al-lisan, yang keempat dari kedua buah bibir atau syafatain, dan yang terakhir ada di rongga hidung atau sering kita sebut dengan ghunnah. Adapun yang pertama, kita akan mempelajari huruf yang keluar dari rongga mulut dan juga rongga tenggorokan yang terbuka. Ada 3 huruf ataupun harokat yang keluar dari 3 tempat ini. Dari tempat ini yaitu di rongga mulut. Yang pertama disebut dengan fathah, dari kata fataha, yaitu dengan cara membuka mulut kita. Yang kedua adalah disebut dengan kasrah atau dari kata kasar, artinya pecah, dengan cara menurunkan rahang kita ke bawah, yaitu dengan mengucapkan i. Dan yang terakhir ada dhammah atau nanti ada huruf waw sukun, dan dengan cara memajukan bibir dan menyatukannya dari kata dhammuna, artinya menyatukan atau memoncongkan bibir kita. Nah, inilah yang disebut dengan harokat. Ada 3, yaitu fathah, kemudian kasroh atau ya mati, nantinya sama pengucapannya, dan juga dhammah ataupun waw mati, sama-sama keluar dari rongga mulut ataupun rongga tenggorokan yang terbuka. Kenapa sukun tidak termasuk harokat? Sukun dari kata sakana yang artinya adalah tinggal atau diam, yaitu tidak meneruskan bacaan huruf yang keluar tersebut, sehingga tidak termasuk harokat. Yang selanjutnya adalah huruf yang keluar dari tenggorokan atau al-khalqu, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah di bagian pangkal tenggorokan, yang kedua ada di bagian pertengahan tenggorokan, dan yang ketiga ada di ujung tenggorokan. Bagian pertama yaitu huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, ada 2, yaitu huruf alif ataupun hamzah dan huruf ha. Itu a. Yang kedua ha. Huruf ha itu keluar dari pangkal tenggorokan, bukan dari pertengahan.
Karena kalau kita dari pertengahan akan berubah menjadi ha, dan tentu huruf H dengan huruf H ini dua huruf yang berbeda. Kadang-kadang peserta ada yang salah mengucapkan huruf H menjadi huruf H. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cenderung pada huruf H, yang betul adalah menggunakan huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Itu huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, yaitu huruf A, alif ataupun hamzah, A, dan juga huruf H. Yang kedua adalah huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Ada dua huruf, yang pertama adalah huruf H, yang kedua huruf Ain. Dua huruf ini keluar dari pertengahan tenggorokan. Mari kita baca. H, H. Yang kedua adalah Ain. Dan huruf tenggorokan yang terakhir adalah huruf yang keluar dari ujung tenggorokan, yaitu ada dua huruf, yaitu huruf Kha dan juga huruf Ghain. Kha, dan yang kedua adalah Gha. Demikianlah pada kesempatan video pertama kali ini kita telah membahas huruf yang keluar dari rongga mulut atau harokat, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Yang kedua adalah huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu al-khalqu. Untuk video berikutnya insya Allah akan kita sambung dengan huruf yang keluar dari sisi lidah. Demikian video pertama ini, semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.